Dalam pidato-pidatonya, Presiden kedua Soeharto ada kalanya juga tidak dapat menyembunyikan amarahnya. Ketika marah, Soeharto biasanya berbicara di luar teks pidato yang ada di tangannya. Istilah-istilah bahasa Jawa pun meluncur dari mulutnya secara spontan. Walau ia berusaha memperlihatkan senyumnya saat itu, namun orang yang melihat dapat mengetahui bahwa senyumnya itu menunjukkan senyum amarah. Tidak heran, orang Jawa memang mampu melemparkan senyum ketika ia melontarkan kata-kata umpatan atau sedang marah sekalipun. Soeharto tentu tak pernah luput dari sikap etok-etok atau berpura-pura dalam komunikasi politiknya. Sekalipun ia melontarkan kata-kata keras terhadap lawan politiknya, ia tetap berusaha menutupi perasaan hatinya yang sejati ketika itu. Jelas, ketika Soeharto marah, semua diam. Tidak ada yang berani membuka mulut. Apa yang dititahkannya, itulah yang harus secepatnya dilaksanakan oleh para pembantunya. Ketika Soeharto tidak sedang marah pun, para pembantunya takut. Tapi tidak banyak menteri yang mempunyai pengalaman melihat Pak Harto marah. Mantan Menteri Soeharto, Juwono Sudarsono, mengemukakan bahwa komunikasinya dengan Pak Harto biasa-biasa saja dan baik. Tapi dialog umumnya bersifat basa-basi, kecuali jika menyangkut masalah tertentu seperti ekonomi dan pertanian. Beliau kuat dengan fakta dan data, kata Juwono. Para pembantu Soeharto mengetahui betul bahwa jika Pak Harto marah atau tidak senang dengan pembantunya, tidak selalu kemarahannya itu dilampiaskan secara verbal. Sebagai pemimpin yang kerap berkomunikasi dengan menggunakan bahasa konteks tinggi, rasa tidak senangnya pada seseorang bisa dimanifestasikan dalam bentuk menyingkirkan atau pemecatan pejabat yang bersangkutan. Komunikasi politik Soeharto juga ditandai oleh ia sedikit bicara, banyak senyum, dan banyak action. Budaya Jawa mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus tenang dan mengendalikan diri apapun situasi yang dihadapi. Namun, di balik pancaran muka Soeharto yang tenang, sesungguhnya bertahta sifat pendendam dan gampang digosok oleh orang-orang kepercayaannya. Otak Soeharto rupanya tidak pernah berhenti bekerja. Meski komunikasi verbal bisa berhenti, ia tergolong cepat dalam mengambil keputusan. Dan sekali keputusan sudah diambil, Soeharto sangat sulit mencabutnya. Demikian, ini dikisahkan dalam buku Dari Soekarno Sampai SBY atau Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa, karya Cipta Lesmana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila suka, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia
Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.